Oke, selamat datang di tutorial aplikasi Koperasi 3-in-1 yang akan saya sampaikan dalam materi berikut ini ya. Aplikasi Koperasi 3-in-1 ini terdiri dari 3 aplikasi utama, yaitu aplikasi Koperasi Simpan Pinjam, aplikasi Koperasi Serba Usaha, aplikasi Koperasi Syariah. Dalam tutorial yang pertama ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, langkah-langkah awalnya. Mohon disimak pergerakan layar monitor Anda dan juga keterangan-keterangan yang akan saya sampaikan ya. Untuk langkah pertama pastilah ya, buka aplikasinya dulu ya. Buka aplikasinya dulu dengan cara kita cari aplikasi, icon aplikasinya kita buka dan kita pilih. Nah, kalau kita masukkan username-nya, untuk defaultnya adalah admin, passwordnya admin, username-nya admin, dan kita pilih aplikasi KSP ya untuk simpan pinjam. Lalu login. Nah, setelah kita login, baru kita bisa memulai aplikasi ini langkah demi langkah. Tentu saja, langkah yang pertama kita mulai dari setup perusahaan ya, atau setup lembaga koperasinya dulu ya. Di sini kita bisa ke menu utamanya, menu setup, dan pilih profil. Di menu profil ini kita akan mengisi biodata dari koperasi yang akan kita gunakan. Contohnya di sini sudah saya pilih ya, sudah saya isi dengan namanya, nama ini untuk mengisi nama koperasinya, header ini untuk tagline ya, tagline dari koperasinya, misalkan membangun ekonomi kerakyatan misalkan ya. Bisa seperti itu. Membangun ekonomi kerakyatan. Nah, seperti ini. Nah, di sini di bagian isian NPWP maka kita isi saja nomor NPWP-nya, dan di sini ada juga tempat pengisian tanggal pengukuhan PKP ya. Terus ada alamat ya, alamat. Terus ini ada satu, ada dua. Yang kedua ini bisa diisi dengan nama kota ya. Seperti contoh ini adalah Kabupaten Malang. Oke. Terus nomor telepon ya, kita isi nomor teleponnya, dan kota, kabupaten kita bisa pilih ya. Di sini kita pilih sesuai nama kota yang dimana tempat koperasi ini berdiri. Nah, untuk pejabat ini sebenarnya kita bisa memilih dari daftar anggota yang nantinya akan ada sesi tersendiri untuk memilih daftar anggota, tetapi kita bisa mengisi secara manual di sini ya. Nama ketuanya siapa, nama bendaharanya siapa, nama sekretarisnya siapa, nama manajernya siapa, diisi semuanya ya, diisi manual dulu. Untuk pemilihan berdasarkan anggota nanti bisa dipilih di sini di di icon ini ya, pencarian. Nah, di sini kita bisa memilih dari daftar anggota ini siapa-siapa yang menduduki jabatan sebagai ketua, bendahara, dan sekretaris ya. Oke, nah seperti ini kita pilih. Nah, sudah. Nah, ini di bagian kiri pengisian data. Di bagian kanan kita bisa menambahkan logo ya. Menambahkan logo. Nah, logo yang atas ini nanti akan tampil di setiap laporan, di setiap dokumen yang dicetak oleh aplikasi ini. Ini akan tampil di posisi kiri logo. Nah, kalau misalkan karena ini koperasi, di posisi kiri saya isi dengan logo koperasi, sementara di posisi kanan misalkan lembaganya punya logo khusus tersendiri, kita bisa mengisinya di sini ya, dengan cara mengklik tombol browse. Di sini kita cari filenya, file logonya di mana ya.
di lokasi komputer kita, cari terus kita pilih. Tapi di sini saya tidak menggunakan ya. Nah, dengan ketentuan ini 1350 piksel panjang, lebar 1350 piksel ya. Dengan ketentuannya ini ya, nggak boleh lebih dari ini. Kalau lebih dari ini nanti akan disusutkan sebesar ini. Dan ukurannya harus persegi ya, sama ya, sisi-sisinya sama. Ya, kalau misalkan logonya itu berbentuk segi 4, maka jadikan persegi ya, jadikan sama sisi semuanya. Agar nanti munculnya pas tengah seperti logo koperasi ini. Kalau logonya tidak presisi, tidak pas, panjang lebarnya tidak sama, maka nanti akan disusutkan menyesuaikan ruang yang disediakan oleh aplikasi ini. Nah, ketika semuanya sudah diisi, maka kita bisa menyimpan settingan profil koperasinya. Oke, kita klik simpan dan ada informasi bahwa profil ini sudah tersimpan. Klik saja oke. Kalau sudah, kita tutup. Langkah selanjutnya adalah setelah kita mengisi profil koperasi, langkah selanjutnya kita ke menu bagian accounting untuk men-set akun atau rekening-rekening akuntansi yang digunakan ya. Tapi sebelum kita mengisi akunnya, kita buat kelompoknya dulu ya, di kelompok header ini. Header ini adalah nama-nama kelompok akun yang akan kita buat nantinya. Ya, kita buat dulu ya. Kita bisa mengimpor dengan mengimpor dari file Excel, kita buat dengan minimal 1 2 3 4 kolom ya. Yang mana kolom pertama nanti isinya adalah nomor headernya, kolom kedua adalah nama kelompoknya ya. Terus yang ketiga adalah nama grup ya, nama grupnya yaitu aktiva lancar, hutang lancar, modal dan lain sebagainya. Nah, yang kolom keempat ini isian yang keempat, nanti di filenya itu kita data itu dimulai dari baris keberapa itu ya. Lebih detailnya nanti kita buatkan sesi tersendiri lah cara mengimpor data dari Excel. Demikian juga untuk akun, itu tadi kan kelompok akun ya, header akunnya ya, level pertama dari akun. Nah, di sini kita bisa membuat level kedua dari akun ini. Nah, level kedua, level ketiga, level keempat semuanya bisa dibuat di sini di account ya. Ini adalah untuk setting account. Kita masuk akunnya dari posisi aset lancar, terus aset tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang, modal, pendapatan dan juga biaya ya. Semuanya bisa diisi di sini. Ya, semuanya sudah saya isikan. Kalaupun Anda mau mengimpor, mau membuat baru, bisa ya. Caranya sama seperti tadi ya. Kita ngimpornya dari file Excel. Dan Excel yang bisa dibaca oleh aplikasi ini adalah Excel tahun 97 atau 2003 ya, sampai 2003. Itu yang bisa dibaca Excel yang lama. Kalau yang baru-baru nggak kebaca. Jadi kalau file para pengguna aplikasi ini adalah Office-nya adalah Office 2010, 2013, 2016, maka harus filenya di save as ya, save as dulu menjadi Office 97 agar bisa terbaca oleh aplikasi ini. Saya kira ini yang harus kita persiapkan dulu. Kita membuat akun, membuat headernya, lalu setelah itu baru kita membuat neraca awal dari koperasi yang kita akan gunakan ini ya. Neraca awal ya ini akan muncul kalau kita sudah membuat akun ya.
Kalau belum membuat akun nggak bisa muncul ini ya rekening-rekeningnya ini. Ini bisa kita menyesuaikan dengan rekening-rekening yang ada di koperasi tempat kita bekerja ya. Di sini nanti kita isikan detail angkanya, dan satu yang pasti harus nantinya adalah yang harus sama persis adalah daftar piutang atau pinjaman anggota itu harus sama persis angkanya di sini. Di sini kan cuma angka global, saldo akhir total. Nah, detailnya per orang itu harus sama. Ya, demikian juga untuk simpanan semuanya harus sama. Kalau nggak sama nanti akan error atau akan menghasilkan laporan yang tidak sesuai. Setelah kita mengisi, nah kalau kita mengisi neraca saldo ini, setiap kali kita mengisikan angka 1.200 misalkan ya, ini harus di enter. Kalau cuma dipindah mouse, ini nggak bisa. Jadi setiap kali kita habis mengisi, ya harus di enter ya. Kalau tidak di enter nggak bisa, dia nggak bisa nyimpan. Jadi harus enter. Setiap kali mengisi data di aplikasi ini semuanya harus di enter. Ketika semuanya sudah selesai, nah ini akan menunjukkan posisi keseimbangan neraca. Kalau angkanya sudah sama, berarti angka yang kita masukkan sejak tadi itu sama ya, sudah imbang. Jadi semuanya diawali dari posisi yang seimbang. Misalkan baru berdiri, artinya ini masih nol semua. Berarti diisi nol semua ya kalau memang masih baru berdiri. Tapi kalau sebelumnya sudah beroperasi, maka kita isikan neraca akhir dari laporan yang sudah dibuat secara manual ya. Saya kira seperti itu, dan selesai untuk tahap langkah yang pertama. Sampai ketemu lagi di langkah yang berikutnya.